Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Udara di dalam apartemen terasa begitu pekat. Seolah setiap hembusan napas membawa serta beban harapan yang tak kunjung terwujud. Di jendela, tetesan air hujan yang perlahan-lahan merambat ke bawah seolah mencerminkan air mata yang telah lama tertahan. Sinta, dengan tatapan kosong, menatap keluar, jarinya dengan lembut mengusap perutnya yang rata. Bukan karena ada kehidupan di dalamnya, melainkan karena kebiasaan. Sebuah kebiasaan pahit yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Di belakangnya, Rian duduk di sofa. Laptopnya terbuka tetapi pikirannya jauh. Ia bisa merasakan keheningan Sinta yang lebih menusuk daripada pertengkaran apapun. Itu adalah keheningan yang dibalut oleh kesedihan dan keputusasaan. Sudah 6 tahun mereka menikah. 6 tahun yang seharusnya dipenuhi dengan tawa anak-anak. Tetapi yang ada hanyalah keheningan, dan keheningan. Awalnya, mereka menganggap ini hal yang wajar. Belum rezeki, kata mereka kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Namun, 1 tahun berubah menjadi 2, lalu 3, dan setiap bulan yang berlalu terasa seperti pukulan yang semakin berat. Mereka mencoba semuanya. Mulai dari vitamin, makanan sehat, hingga konsultasi dengan dokter spesialis yang berbeda-beda. Mereka telah menghabiskan tabungan mereka untuk berbagai macam prosedur medis, dari inseminasi buatan hingga IVF. Setiap kali ada jadwal konsultasi, mereka pergi dengan harapan yang meluap. Setiap kali hasilnya negatif, mereka kembali dengan hati yang hancur. Malam ini adalah salah satu malam di mana kekecewaan terasa begitu nyata. Sinta baru saja mendapatkan hasil tes kehamilan lagi, dan seperti biasa, hasilnya negatif. Rian bisa mendengar isak tangis Sinta yang tertahan di balik punggungnya. Ia ingin memeluknya, menghiburnya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia merasa kata-kata itu sudah basi, kehilangan maknanya. Bagaimana kalau kita berhenti saja, Sin? Tanya Rian dengan suara pelan, memecah keheningan. Sinta tidak menjawab, bahunya bergetar. Rian beranjak dari sofa, mendekati Sinta, dan memeluknya dari belakang. Kita sudah mencoba segalanya. Mungkin ini memang bukan jalan kita, bisiknya. Sinta menoleh, matanya merah. Apa maksudmu? Menyerah? Setelah semua yang kita lalui. Bukan menyerah, tapi menerima, Sin. Menerima bahwa mungkin ada takdir lain untuk kita, jawab Rian lembut. Takdir lain? Takdir apa? Hidup tanpa anak? Hidup dengan omongan orang di setiap acara keluarga? Kapan punya anak? Rian? Sinta jangan terlalu capek. Aku sudah muak, Rian. Sinta meledak. Suaranya naik 1 oktav. Sinta menarik diri dari pelukan Rian, berjalan ke ruang tengah. Rian mengikutinya. Tangannya menggenggam tangan Sinta. Aku tahu itu menyakitkan, tapi kita masih punya satu sama lain, kan? Sinta menepis tangan Rian. Tentu, tapi kamu tidak mengerti. Rian, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Setiap kali melihat teman-teman mengunggah foto anak-anak mereka, hatiku seperti diremas. Setiap kali ibumu bertanya, rasanya seperti belati menusuk jantungku. Aku merasa gagal. Kamu tidak gagal, Sin. Sama sekali tidak, kata Rian tegas. Aku gagal. Gagal sebagai seorang istri, gagal sebagai seorang wanita. Sinta kembali menangis, kali ini tak tertahan. Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Rian tahu Sinta tidak bermaksud menyakitinya, tetapi kata-kata itu tetap terasa seperti cambuk. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba, ponsel Sinta berdering. Itu ibunya. Sinta menolak untuk menjawab. Rian mengambil ponselnya dan menjawabnya. Halo, Ma.
Suara Ibu Sinta terdengar lembut dari seberang telepon. Namun ada nada kekhawatiran yang jelas. Gimana, Nak? Sudah ada kabar baik? Belum. Ma. Maaf. Jawab Rian dengan berat. Ya sudah, Nak. Jangan berkecil hati. Mama ada ide. Teman Mama di kampung. Dia bilang ada dukun tua yang sakti di hutan pinus. Banyak yang berhasil setelah ke sana. Gimana kalau kalian coba? Rian memandang Sinta, yang matanya menyiratkan keengganan. Terima kasih, Ma. Kami akan pikirkan, jawab Rian sopan, lalu menutup telepon. Dukun? Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Rian, kita sudah mencoba cara ilmiah. Mengapa kita harus percaya pada hal-hal mistis? Sinta menolak dengan tegas. Aku juga tidak percaya, Sin. Tapi, apa salahnya mencoba? Kita sudah mencoba cara-cara modern, dan itu tidak berhasil. Siapa tahu ini adalah jalan lain yang Tuhan siapkan untuk kita. Rian mencoba meyakinkan Sinta, meski ia sendiri tidak yakin. Hati Sinta bergejolak. Ia lelah dengan jarum suntik, obat-obatan, dan janji-janji palsu dari dokter. Ia putus asa, dan keputusasaan adalah bibit dari kepercayaan pada hal-hal yang tidak masuk akal. Mungkin saja, ada secercah harapan di sana. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya, Sinta mengangguk, sebuah anggukan yang mengubah segalanya. Sebuah anggukan yang membuka pintu bagi sebuah teror yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Pagi itu, mobil Rian membelah jalanan setapak yang semakin menyempit. Pepohonan pinus yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan seolah-olah menyambut mereka ke dalam dunia yang berbeda. Kabut tebal menyelimuti jalanan, membuat suasana terasa semakin mencekam. Hutan pinus di pedalaman Cijeruk, Bogor, terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Dan kini Rian serta Sinta sedang melangkah masuk ke dalam inti dari cerita-cerita itu. Sinta duduk di samping Rian. Wajahnya pucat. Ia menyesali keputusannya. Mengapa ia menyetujui ajakan ibunya untuk pergi ke tempat ini? Ini tidak masuk akal. Ia adalah seorang wanita modern, yang dididik untuk berpikir logis dan rasional. Tetapi keputusasaan telah mengalahkan semua rasionalitas itu. Kamu yakin ini jalannya, Sin? Tanya Rian. Sinta hanya mengangguk, tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka sampai di sebuah desa kecil yang sepi. Tidak ada orang di jalanan. Bahkan hewan-hewan pun tidak terlihat. Hanya ada beberapa rumah reot yang terlihat ditinggalkan. Di ujung desa, ada sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, dengan atap jerami yang sudah usang. Asap mengepul dari cerobongnya. Dan itu adalah satu-satunya tanda kehidupan yang mereka temui. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu pasti rumahnya, bisiknya. Rian memarkir mobilnya. Mereka berdua keluar dari mobil, melangkah perlahan ke arah rumah itu. Suara langkah mereka terasa keras, memecah keheningan desa yang menyeramkan. Permisi. Rian mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Pintu terbuka. Sosok wanita tua muncul di hadapan mereka. Rambutnya putih, acak-acakan, dan matanya cekung. Ia memakai kain kebaya lusuh dan sarung yang sudah robek di beberapa tempat. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapan matanya. Itu adalah tatapan yang tidak mencerminkan keramahan, melainkan sebuah pengetahuan yang gelap dan dingin. Masuk, kata dukun itu. Suaranya serak. Rian dan Sinta ragu-ragu. Tetapi akhirnya masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi dengan aroma kemenyan yang kuat dan tumpukan benda-benda aneh. Tengkorak hewan, botol-botol berisi cairan yang tidak jelas, dan jimat-jimat yang digantung di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah perapian yang menyala. Duduk, perintah dukun itu, menunjuk ke sebuah tikar usang. Rian dan Sinta duduk. Dukun itu duduk di hadapan mereka. Jadi, kalian ingin anak? Tanyanya dengan suara serak. Rian dan Sinta mengangguk. Dukun itu tertawa. Tawa yang tidak menyenangkan, lebih seperti geraman. Anak tidak bisa didapat dengan paksaan. Anak adalah anugerah. Sinta tidak tahan lagi. Kami tahu.
Ibu, tapi kami sudah berusaha. Kami sudah mencoba semuanya. Usaha kalian sia-sia, karena dia tidak akan datang dengan cara biasa, potong dukun itu. Tapi ada cara lain. Cara yang tidak biasa. Dukun itu beranjak, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna merah pekat. Di dalam cairan itu, ada sesuatu yang berkelebat, seperti mata yang berkedip. Sinta merasakan perutnya mual, dan ia ingin lari dari tempat itu. Dukun itu kembali duduk. Minumlah ini. Minuman ini akan membersihkan rahimmu. Lalu, berikan dia kepada saya, kata dukun itu. Dukun itu memberikan botol yang berisi cairan yang tidak jelas kepada Sinta. Sinta mengambil botol itu dengan tangan gemetar. Dukun itu kemudian mengeluarkan sebuah guci kecil dari balik selimut usang di sampingnya. Ia membuka guci itu, dan dari dalam guci, keluar sebuah asap hitam pekat yang berputar-putar. Asap itu memiliki wujud, seperti sebuah bayangan kecil. Dukun itu menaruh guci itu di hadapan Sinta. Ramuan ini akan membersihkan rahimmu dari energi negatif yang menghalangi kehamilan. Setelah kamu meminumnya, kamu akan hamil. Namun, kamu harus berjanji, anak itu akan menjadi milikku, kata dukun itu, dengan tatapan yang tajam. Milikmu? Apa maksudnya? Rian bertanya. Suaranya gemetar. Aku yang akan menjaganya, melindunginya, dan mengajarinya. Dia akan menjadi bagian dari kami, jawab dukun itu, tersenyum sinis. Sinta memandang Rian, dan Rian menggelengkan kepalanya. Mereka ingin anak, tetapi tidak dengan cara ini. Mereka tidak akan menukar anak mereka dengan janji konyol dengan seorang dukun. Sinta menolak dan berkata, "Maaf, Bu, kami tidak bisa." Namun, di tengah-tengah percakapan itu, Sinta merasakan sesuatu yang aneh. Asap hitam dari guci itu mulai merambat, melilit tubuhnya. Sinta merasakan sebuah sensasi dingin yang menjalar dari jari kakinya hingga ke kepalanya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya seperti lumpuh. Rian melihat tubuh Sinta yang membiru. Ia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia." Dukun itu hanya tertawa, tawa yang menusuk tulang. "Aku sudah memberimu pilihan, dan kamu menolaknya. Sekarang, kalian tidak punya pilihan lagi. Dia akan datang, dan dia akan menjadi milikku." Sinta merasakan sebuah energi aneh masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah energi yang dingin, gelap, dan jahat. Ia merasakan sebuah kekuatan yang kuat, dan kemudian ia merasakan bayangan kecil itu menyusup ke dalam tubuhnya, ke dalam rahimnya. Sinta merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam mobil, dengan Rian yang menyetir dengan terburu-buru. Wajah Rian terlihat pucat, dan ia terlihat sangat ketakutan. "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu, dia membiusmu. Lalu aku melihat sebuah bayangan masuk ke dalam tubuhmu," jawab Rian, suaranya bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di dalam diriku. Rian, ada sesuatu yang tidak baik, bisik Sinta. Rian memegang tangan Sinta dengan erat. "Kita akan ke dokter. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi." Mereka pergi ke dokter, dan dokter melakukan tes. Hasilnya mengejutkan. Sinta hamil. Mereka merasa lega, tetapi mereka juga merasa takut. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan kehamilan ini. Ini bukan anugerah, ini adalah kutukan. Dan kutukan itu baru saja dimulai. Kabar kehamilan Sinta seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, tetapi bagi Rian dan Sinta, itu adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Mereka duduk di ruang tunggu dokter kandungan, sebuah tempat yang seharusnya dipenuhi dengan senyum dan harapan, tetapi yang ada hanya kecemasan. Sinta mengusap perutnya. Masih terasa aneh baginya bahwa ada kehidupan di dalam sana, sebuah kehidupan yang datang dengan cara yang tidak wajar. "Tidak ada detak jantung," kata Dr. Wibowo, seorang dokter parubaya dengan kacamata tebal, matanya menyiratkan kebingungan.
Mesin USG menunjukkan kantung kehamilan yang jelas, tetapi saya tidak bisa mendengar detak jantung janin. Ini sangat aneh. Biasanya di usia kehamilan ini, detak jantung sudah jelas. Sinta merasakan jantungnya mencelos. Rian melihat ekspresi Sinta dan menggenggam tangannya erat. Apa itu artinya, dokter? Tanya Rian. Saya tidak tahu, jawab Dokter Wibowo terus terang. Ini mungkin karena posisi janin yang sulit, atau mungkin ada masalah teknis pada alat. Tapi, saya sarankan untuk kembali minggu depan. Sementara itu, jaga kesehatan Sinta, dan kalau ada keluhan aneh, segera hubungi saya. Mereka pulang dengan perasaan hampa. Janji dukun itu memang terbukti, tetapi dengan cara yang paling menakutkan. Kehamilan Sinta berjalan tanpa gejala biasa. Tidak ada mual di pagi hari, tidak ada kepekaan terhadap bau, tidak ada muntah-muntah. Sebaliknya, Sinta mulai merasa aneh. Ia selalu merasa kedinginan, bahkan di bawah terik matahari. Rian sering menemukannya meringkuk di bawah selimut tebal, padahal suhu ruangan normal. Yang lebih aneh lagi adalah ngidamnya. Sinta tidak menginginkan makanan manis atau asam. Ia menginginkan sesuatu yang lebih aneh, daging mentah. Suatu malam, Rian terbangun dan mendapati Sinta di dapur, memotong-motong daging ayam mentah dengan pisau dan memakannya. Sinta tidak menyadarinya sampai Rian berteriak. "Sinta, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa sakit." Rian menarik pisau dari tangan Sinta. Sinta menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya yang biasa hangat kini terlihat dingin. "Aku hanya lapar. Aku butuh energi," jawab Sinta. Suaranya datar. Rian menghela napas. "Kita bisa pesan makanan, sayang. Tapi jangan makan daging mentah." Sinta tidak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke kamar, meninggalkan Rian dalam kebingungan. Sejak saat itu, Rian memastikan lemari es mereka tidak berisi daging mentah. Bulan-bulan berlalu, dan perut Sinta membesar dengan sangat cepat. Rian mengukur perutnya setiap minggu, dan pertumbuhan itu tidak masuk akal. Di bulan ketiga, perut Sinta sudah sebesar wanita yang mengandung 6 bulan. Di bulan kelima, perutnya sudah sebesar wanita yang akan melahirkan. Dokter Wibowo pun terkejut. Ini pertumbuhan yang sangat cepat. Tapi janinnya sehat. Semua tes menunjukkan janinnya normal, tetapi saya tidak pernah melihat yang seperti ini, kata Dokter Wibowo, masih dengan ekspresi kebingungan yang sama. Kecemasan Rian semakin memuncak. Ia tahu ini semua akibat perbuatan dukun itu. Ia sering mendengar Sinta berbicara sendiri di kamar. Terkadang ia mendengar Sinta tertawa. Suatu malam, ia mendengar Sinta berbisik kepada perutnya. "Tumbuhlah, sayang. Ibu akan menjagamu. Ibu akan memenuhi janjinya." Rian merasa ketakutan. Ia takut Sinta terperangkap dalam ilusi kehamilan normal, tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia mencoba membicarakan dukun itu, Sinta menjadi marah. "Sudah, Rian. Aku sudah lelah. Jangan ungkit-ungkit lagi. Aku sedang hamil, dan aku butuh ketenangan. Kita akan memiliki anak, dan itu yang terpenting." Suatu sore, Sinta sedang duduk di ruang tamu, perutnya yang besar menonjol di balik baju longgarnya. Rian sedang membaca buku di sofa. Tiba-tiba, Sinta berteriak kesakitan. Rian panik, menjatuhkan bukunya, dan berlari ke arah Sinta. "Ada apa, Sin? Apa yang sakit?" "Ini," dia menendang. Sinta berteriak. Tapi ini bukan tendangan biasa. Rasanya seperti ditusuk. Sinta memegang perutnya yang kembung, dan Rian melihat perut Sinta bergetar. Sebuah tonjolan aneh muncul di sisi perut Sinta, lalu menghilang, seolah-olah sesuatu bergerak dengan sangat cepat di dalamnya. Sinta terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Rasanya dingin sekali. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang merambat di dalamku, Rian." Rian merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Ia membantu Sinta berdiri, dan kemudian mereka merasakan lantai di bawah mereka bergetar. Lampu di apartemen berkedip-kedip, lalu padam.
Selama beberapa detik, apartemen mereka gelap gulita. Rian menyalakan lampu ponselnya. Di dalam gelap, ia bisa melihat mata Sinta. Mata Sinta memancarkan kilatan merah yang redup, seperti cahaya yang datang dari dalam. Rian merasa ngeri. Ketika lampu kembali menyala, kilatan merah itu menghilang. Sinta terlihat normal kembali, kecuali wajahnya yang pucat. Ia hanya terdiam, seolah-olah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka berbaring di tempat tidur, saling memandang. Rian tahu ini bukan kehamilan biasa. Ini adalah sebuah keajaiban yang salah, sebuah anugerah yang ditukar dengan teror. Beberapa minggu kemudian, di tengah malam yang sepi, Sinta tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa. Rian membawanya ke rumah sakit. Perawat panik saat melihat kondisi Sinta. Ia melahirkan hanya dalam waktu 1 jam, yang sangat tidak wajar untuk kehamilan pertama. Rian menunggu dengan cemas di luar ruang bersalin. Ia mendengar suara Sinta berteriak, dan ia mendengar suara dokter yang panik. Tetapi ia tidak mendengar suara tangisan bayi. Kemudian, pintu terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah pucat. Ia menggendong seorang bayi yang dibungkus dengan selimut tebal. Rian berjalan mendekat. Ia melihat wajah bayi itu, dan ia merasa hatinya mencair. Itu adalah bayi laki-laki, yang lucu, dengan pipi gembul dan hidung kecil. "Selamat, Pak." "Bayinya laki-laki," kata perawat itu. Suaranya terdengar cemas. Kenapa dia tidak menangis?" tanya Rian. "Saya tidak tahu, Pak. Dia hanya diam," jawab perawat itu. Saat itulah, bayi itu membuka matanya. Rian melihat matanya. Mata bayi itu berwarna hitam, lalu berubah menjadi merah pekat. Tatapan mata itu menusuk jiwa Rian, membuatnya merasa ketakutan. Tatapan itu bukan tatapan bayi. Itu adalah tatapan yang dingin, tua, dan penuh dengan kejahatan. Rian mundur. Perawat itu melihat ekspresi Rian. Ia tahu bahwa Rian telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. "Namanya siapa, Pak?" tanya perawat itu. Rian menelan ludah. Ia tidak bisa menjawab. Rian tidak tahu nama apa yang cocok untuk bayi itu. Sinta keluar dari ruang bersalin. Wajahnya terlihat lelah tetapi bahagia. Ia mengambil bayi itu dari perawat. "Ini Rio," kata Sinta, tersenyum pada Rian. Rian melihat Sinta, lalu melihat bayi di gendongannya. Ia tahu nama itu salah. Rio adalah nama yang normal. Bayi ini tidak normal. Saat itu, Rio yang berada di pelukan Sinta memandang Rian, dan ia tersenyum. Senyum itu tidak mencerminkan kebahagiaan. Itu adalah senyum yang dingin, mengerikan, dan penuh dengan arti. Rian tahu, anugerah yang mereka dapatkan adalah sebuah kutukan. Dan kutukan itu baru saja lahir. Bayi-bayi seharusnya menangis. Mereka seharusnya mengisi rumah dengan jeritan lapar, rengekan tidak nyaman, dan tangisan yang menuntut perhatian. Tangisan adalah bahasa mereka, cara mereka berkomunikasi dengan dunia yang baru. Namun, Rio tidak menangis. Ia hanya diam. Keheningannya jauh lebih menusuk dan mengganggu daripada suara tangisan yang paling keras. Itu adalah keheningan yang menyesakan. Keheningan yang membuat Rian dan Sinta merasa seperti mereka sedang berjalan di atas pecahan kaca. Saat pulang dari rumah sakit, perawat dan dokter Wibowo semua terlihat bingung. Mereka tidak bisa menemukan alasan medis mengapa Rio tidak menangis. "Mungkin dia bayi yang sangat tenang," kata perawat itu, mencoba meyakinkan Rian dan Sinta, tetapi suaranya bergetar. Rian tidak percaya. Ia melihat tatapan mata Rio, tatapan yang menembus jiwanya, dan ia tahu keheningan ini bukanlah ketenangan, melainkan sebuah ancaman. Minggu pertama di rumah adalah siksaan psikologis bagi Rian. Ia tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun, memeriksa Rio, menakutkan dirinya sendiri dengan gagasan bahwa Rio mungkin sudah tidak bernapas. Tetapi setiap kali ia mendekat, ia menemukan Rio terbaring diam, matanya terbuka, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Kadang-kadang, Rian bisa bersumpah ia melihat mata Rio berkedip dengan kilatan merah yang redup,
sebuah bayangan dari apa yang ia lihat di rumah sakit. Rian mencoba membicarakan hal ini dengan Sinta. Apa kamu tidak merasa aneh, Sin? Dia tidak pernah menangis. Sama sekali tidak. Sinta, yang kini memegang Rio dengan posesif, hanya tersenyum. Dia adalah anugerah. Rian. Mungkin dia tahu betapa lelahnya kita. Jadi dia tidak ingin menyusahkan kita. Dia adalah bayi yang sangat baik. Rian merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Sinta melihat Rio sebagai mukjizat yang ia impikan, mengabaikan semua keanehan yang Rian lihat. Sinta menolak untuk melihat kenyataan. Ia melindungi ilusi itu dengan semua kekuatannya. Suatu malam, Rian sedang mengganti popok Rio di kamar bayi. Lampu di kamar itu tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat. Rian menoleh, mencoba mencari tahu apa yang salah. Ia melihat Rio. Bayi itu terbaring di atas meja ganti. Mata hitamnya menatap lampu dengan intens. Sesaat kemudian, kilatan merah muncul di matanya, dan lampu di kamar itu meledak, menembakkan percikan api ke seluruh ruangan. Rian berteriak, melindungi wajahnya dengan tangannya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Rio. Bayi itu tersenyum. Itu bukan senyum bayi. Itu adalah seringai yang dingin dan mengerikan. Seperti sebuah janji bahwa teror itu baru saja dimulai. Sinta! Sinta! Lampunya meledak. Ayo cepat kemari. Rian berteriak. Suaranya gemetar. Sinta berlari ke kamar bayi. Ia melihat Rian yang ketakutan dan lampu yang sudah mati. Astaga! Ada apa ini, Rian? Mungkin ada korsleting listrik, kata Sinta, mencoba bersikap rasional. Bukan, Sin. Bukan korsleting. Rio yang melakukannya. Dia melihat ke lampu, dan lampu itu meledak. Matanya jadi merah. Rian berteriak. Sinta mendekati Rio. Rio memandang ibunya, dan ia tersenyum. Senyum yang polos, senyum bayi yang lucu. Sinta memeluk Rio, dan ia menatap Rian. Kamu terlalu lelah, Rian. Kamu butuh istirahat. Kita akan ganti lampunya besok. Rian merasa putus asa. Sinta tidak akan percaya padanya. Sinta terperangkap dalam ilusi bahwa ini adalah bayi normal. Bayi yang ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Rian tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia tidak bisa hidup dengan bayangan bahwa anaknya adalah monster. Keesokan harinya, Rian memanggil seorang tukang listrik. Tukang listrik itu memeriksa kabel-kabel di kamar Rio. Tidak ada yang salah dengan kabelnya. Pak, mungkin lampunya saja yang sudah usang, kata tukang listrik itu. Tapi lampu itu baru. Pak, saya baru menggantinya seminggu yang lalu. Rian berbisik. Tukang listrik itu hanya mengangguk, terlihat bingung. Rian tahu ia tidak akan percaya padanya. Tidak ada orang yang akan percaya padanya. Malam itu, Rian duduk di sofa, menonton TV. Sinta sedang di kamar bayi, mencoba menidurkan Rio. Rian bisa mendengar suara Sinta bernyanyi. Suaranya lembut, suaranya penuh dengan cinta. Tetapi Rian tahu kehangatan itu adalah ilusi. Tiba-tiba, suara nyanyian Sinta berhenti. Rian mendengar bisikan. Suara itu bukan suara Sinta. Suara itu adalah suara yang dingin, seperti bisikan dari makam. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mematikan TV dan berjalan perlahan ke kamar bayi. Ia membuka pintu, dan ia melihat Sinta sedang duduk di atas kursi goyang, menggendong Rio. Ia melihat Rio menatap Sinta. Matanya memancarkan kilatan merah yang redup. Ia melihat Sinta mengangguk, seperti ia mengerti apa yang dikatakan Rio. Apa yang kamu katakan padanya, Rio? Bisik Sinta. Aku yang akan menjaganya, melindunginya, dan mengajarinya. Bisik Rio. Suaranya terdengar seperti suara anak kecil, tetapi nada itu adalah nada yang dingin dan kejam. Rian berteriak. Sinta, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu ajak bicara? Sinta terkejut. Ia menoleh, dan ia melihat Rian yang ketakutan. Aku hanya bicara pada Rio, Rian.
bisik Sinta, terlihat bingung. Tapi kamu bicara dengan bahasa aneh. Dan dia bicara padamu. Matanya juga. Rian tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia terlalu takut. Sinta menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu berhalusinasi, Rian. Rio adalah bayi. Dia tidak bisa bicara. Sinta mengambil Rio, dan ia berjalan kembali ke kamar mereka. Rian terdiam. Ia merasa seperti orang gila. Sinta semakin posesif terhadap Rio. Ia tidak mengizinkan Rian untuk menyentuh Rio. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati Rio. Sinta selalu mengunci diri di kamar bersama Rio. Rian merasa seperti ia telah kehilangan istrinya. Suatu siang, Ibu Sinta datang berkunjung. Ibu Sinta senang melihat cucunya, tetapi ia juga merasa aneh. Kenapa dia tidak menangis, Sinta? Tanya Ibu Sinta. Dia adalah bayi yang sangat tenang. Dia tidak ingin mengganggu kami, jawab Sinta, tersenyum. Ibu Sinta mengangguk, tetapi ia tidak yakin. Ia pernah memiliki anak, dan ia tahu bahwa bayi yang tidak menangis itu tidak normal. Saat Ibu Sinta mencoba menyentuh Rio, Rio tiba-tiba menjerit. Ia tidak menangis. Ia menjerit. Sebuah jeritan yang melengking. Sebuah jeritan yang menusuk telinga. Ibu Sinta terkejut. Ia menjatuhkan boneka yang ia pegang. Boneka itu jatuh, dan kepalanya patah. Sinta mendekap Rio, memandang ibunya dengan tatapan dingin. Jangan sentuh dia, Ibu Sinta melihat tatapan mata Sinta, tatapan yang tidak mencerminkan anaknya, tatapan yang kosong dan dingin. Ia mengangguk, merasa takut, dan ia memutuskan untuk pergi. Rian melihat semua itu dari sudut matanya. Ia tahu bahwa Sinta sudah tidak waras. Ia tahu bahwa Rio telah memanipulasi Sinta. Rian merasa sendirian. Ia merasa seperti ia sedang berhadapan dengan kegelapan yang tak terbayangkan sendirian. Malam itu, Rian pergi ke internet. Ia mencari informasi tentang dukun, sekte sesat, dan perjanjian dengan iblis. Ia menghabiskan malamnya mencari tahu. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan menemukan cara untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan bayinya menjadi milik iblis itu. Ia akan berjuang untuk Sinta dan untuk Rio, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin akan kehilangan nyawanya dalam prosesnya. Rian menghabiskan berjam-jam, lalu berhari-hari, tenggelam dalam lautan informasi digital. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard, mengetikkan kata kunci yang semakin mengerikan. Perjanjian iblis, tumbal anak, inkubus dan sukubus. Ia tidak lagi mencari solusi medis atau spiritual biasa. Ia mencari kebenaran yang gelap dan kuno, sebuah kebenaran yang ia tahu ada, tersembunyi di balik tabir modernitas. Ponsel dan laptopnya kini menjadi satu-satunya jendelanya ke dunia yang lebih luas. Sebuah dunia yang bisa memahami kengerian yang ia alami. Sinta, di sisi lain, semakin menarik diri. Hubungan mereka, yang dulu dibangun di atas cinta dan harapan, kini terkikis oleh ketidakpercayaan dan teror. Rian tidur di sofa, tidak mampu berada di kamar yang sama dengan Sinta dan Rio. Setiap kali ia mendekat, ia bisa merasakan udara menjadi dingin, dan ia bisa mendengar bisikan aneh yang hanya bisa ia dengar. Bisikan-bisikan itu tidak memiliki kata-kata, hanya nada-nada yang menusuk, seperti melodi kegelapan. Suatu malam, Rian menemukan sebuah arsip digital yang mencengangkan. Itu adalah salinan naskah kuno yang ditulis oleh seorang pastor eksorsis dari abad ke-17. Naskah itu menjelaskan tentang entitas yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi yang mampu menempati dan mewujudkan dirinya melalui tubuh manusia. Entitas-entitas ini disebut wujud hampa, makhluk yang lahir dari kekosongan dan keputusasaan manusia. Entitas ini, Rian membaca, tidak dapat dipanggil melalui ritual biasa. Mereka tertarik pada kerentanan jiwa, pada kekosongan yang diciptakan oleh duka yang mendalam. Mereka menawarkan apa yang paling dicari manusia, dengan harga yang tidak terbayangkan. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Itu persis seperti apa yang terjadi pada Sinta. Keputusasaannya adalah pintu masuk,
dan janji seorang anak adalah umpan. Tapi yang paling menakutkan adalah paragraf selanjutnya. Begitu wujud hampa menempati sebuah janin, ia akan mengikatkan dirinya dengan jiwa sang ibu, menggunakan kebahagiaan dan cinta ibu sebagai sumber kekuatan. Semakin besar cinta sang ibu, semakin kuat wujud itu. Tanda-tandanya adalah keheningan, mata yang berubah, dan kemampuan untuk memanipulasi energi di sekitarnya. Ibu akan menjadi pengawal setia, tidak dapat melihat kejahatan yang tumbuh di dalam anaknya. Rian merasakan perutnya mual. Ini bukan kebetulan. Ini adalah deskripsi yang sangat akurat tentang apa yang terjadi pada Sinta dan Rio. Ia menyadari bahwa Sinta tidak hanya dimanipulasi. Ia adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Cinta Sinta adalah sumber nutrisi bagi Rio. Pencarian Rian membawanya ke sebuah forum online yang sangat tersembunyi, tempat para akademisi dan paranormal berinteraksi. Ia menemukan nama Profesor Wijaya, seorang etnografer yang menghususkan diri pada mitologi lokal dan fenomena supranatural. Rian tahu ia harus bertemu dengannya. Ia menelepon nomor yang tertera di profil Wijaya. Telepon diangkat setelah beberapa dering. Suara yang dalam dan serak terdengar di seberang sana. Halo. Selamat malam, Profesor. Maaf mengganggu, tapi saya menemukan nama Anda di sebuah forum dan saya butuh bantuan. Rian mencoba terdengar tenang, tetapi suaranya bergetar. Ada jeda. Bantuan apa? Tanya Profesor Wijaya. Suaranya dipenuhi keraguan. Ini tentang entitas. Saya pikir sebuah wujud hampa. Dia ada di dalam anak saya. Rian tidak tahu bagaimana menjelaskan ini tanpa terdengar seperti orang gila. Hening di seberang sana. Kemudian, suara Profesor Wijaya terdengar lebih serius. Datanglah ke alamat ini. Datang sendirian. Jangan beritahu siapapun. Keesokan harinya, Rian meninggalkan apartemen saat Sinta dan Rio sedang tidur. Ia meninggalkan catatan singkat, mengatakan ia pergi bekerja. Rian tahu Sinta tidak akan peduli. Ia sudah terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Profesor Wijaya tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh buku-buku dan artefak-artefak aneh. Rian masuk ke dalam, dan ia disambut oleh bau buku-buku tua dan dupa yang menyengat. Profesor Wijaya adalah seorang pria tua yang kurus dengan rambut putih panjang yang diikat di belakangnya. Matanya tajam, seolah-olah ia bisa melihat menembus jiwa Rian. Duduk, kata Profesor Wijaya, menunjuk ke sebuah kursi kulit yang sudah usang. Ceritakan semuanya. Dari awal. Rian menceritakan semuanya. Dari keputusasaan mereka, perjalanan ke hutan pinus, dukun itu, asap hitam yang merayap, kehamilan Sinta, dan kengerian yang mereka alami sejak Rio lahir. Ia menceritakan tentang lampu yang meledak, jeritan Rio yang menusuk, dan bisikan yang ia dengar. Profesor Wijaya mendengarkan dengan sabar. Matanya tidak pernah berkedip. Ketika Rian selesai, Profesor Wijaya menghela napas. Apa yang kamu temui bukanlah dukun. Itu adalah seorang penyihir kegelapan, yang bekerja untuk wujud hampa. Dia menemukan pasangan yang putus asa, yang jiwanya kosong, dan ia memanfaatkan kekosongan itu untuk menanamkan benihnya. Jadi, apa Rio benar-benar bayi saya? Tanya Rian. Tubuhnya adalah milikmu dan Sinta. Tetapi jiwanya, itu bukan jiwa manusia. Itu adalah fragmen dari wujud hampa. Itu adalah bayi iblis, seperti yang kamu sebutkan. Rian merasakan hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ia ingin menangis, tetapi ia tidak bisa. Ia terlalu lelah untuk itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa hidup seperti ini. Saya tidak bisa membiarkan Rio menyakiti Sinta, menyakiti kami. Profesor Wijaya berjalan ke sebuah rak buku, dan ia mengambil sebuah buku tebal yang sudah usang. Halamannya menguning, dan ada simbol aneh di sampulnya. Ada cara untuk mengusirnya, tetapi itu tidak mudah. Wujud hampa tidak bisa diusir dengan eksorsis biasa. Ia terikat pada Sinta, dan itu membuatnya sangat kuat. Lalu bagaimana? Kamu harus mengusir wujud hampa, bukan Rio. Tapi untuk itu,
Kamu butuh sesuatu yang lebih dari sekadar mantra dan doa. Kamu butuh sebuah artefak kuno, sebuah lonceng roh. Lonceng roh. Dikatakan, lonceng ini dibuat dari logam suci, yang mampu menghasilkan getaran yang sangat kuat. Getaran itu mampu memisahkan jiwa dari tubuhnya. Kamu harus membunyikan lonceng itu di dekat Rio, dan kamu harus membacakan mantra yang tepat. Lonceng itu akan memisahkan fragmen wujud hampa dari tubuh Rio, dan ia akan kembali ke dunia kegelapan. Rian merasa ada secercah harapan. Di mana saya bisa menemukannya? Lonceng itu adalah artefak yang sangat langka. Dikatakan, lonceng itu terakhir kali terlihat di sebuah biara tua yang ditinggalkan, di kaki Gunung Salak. Rian mengangguk. Saya akan pergi ke sana. Jangan terburu-buru, kata Profesor Wijaya. Lonceng itu memiliki penjaga, dan penjaga itu tidak akan memberikannya kepadamu dengan mudah. Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak untuk membawanya. Kamu harus melawan ketakutanmu sendiri. Profesor Wijaya memberikan Rian sebuah buku kecil, yang berisi mantra yang ia butuhkan. Baca ini. Hafalkan. Dan yang paling penting, jangan biarkan Rio tahu apa yang kamu rencanakan. Dia bisa membaca pikiranmu. Dia akan menggunakan Sinta untuk menghentikanmu. Rian kembali ke apartemennya, hatinya dipenuhi dengan harapan, tetapi juga dengan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Rio tahu. Ia tahu ia harus bersikap normal. Tetapi bagaimana bisa ia bersikap normal ketika ia tahu ada iblis di dalam bayinya? Malam itu, Rio bangun. Ia tidak menangis. Ia hanya mendongak. Matanya menatap Rian yang sedang duduk di sofa. Rian merasa jantungnya berhenti berdetak. Rio tersenyum. Senyum yang sama yang Rian lihat di rumah sakit. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Kali ini lebih cepat dan lebih intens. Pintu kulkas terbuka dengan sendirinya, dan sebuah pisau melayang keluar, berputar di udara. Rian tidak bisa bergerak. Ia terlalu ketakutan. Sinta masuk ke ruang tamu. Ia melihat pisau yang melayang. Ia melihat Rian yang ketakutan. Ia melihat Rio. Rio tersenyum pada ibunya. Jangan takut, Ibu. Aku akan menjagamu, bisik Rio. Suaranya terdengar seperti angin. Sinta berjalan ke pisau itu. Pisau itu jatuh ke tangannya. Ia memandang Rian, dan ia berkata, "Kamu takut padanya, Rian? Kamu tidak mencintainya." Bukan begitu, Sin. Aku hanya kaget, kata Rian, mencoba terdengar meyakinkan. Sinta menggelengkan kepalanya. Dia adalah anugerah. Rian, kenapa kamu takut pada anugerah? Sinta mengembalikan pisau itu ke kulkas, dan ia kembali ke kamar dengan Rio. Rian tahu, Rio tidak hanya membaca pikirannya. Rio juga bisa melihat hatinya, dan ia tahu bahwa Rian ingin menyingkirkannya. Rian tahu ia harus bertindak cepat. Ia harus pergi ke Gunung Salak. Ia harus menemukan lonceng roh itu. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan iblis itu. Ia harus mengembalikan Sinta. Ia harus menyelamatkan Rio. Rian tahu ini adalah pertempuran yang tidak akan ia menangkan dengan mudah. Ia tahu bahwa ia akan sendirian. Tetapi ia tidak akan menyerah. Pagi berikutnya, Rian berangkat. Ia tidak mengatakan apapun pada Sinta, hanya meninggalkan catatan di meja makan, yang ia tahu Sinta mungkin tidak akan membacanya. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa tas ransel berisi air, senter, dan buku mantra yang diberikan oleh Profesor Wijaya. Perjalanan menuju Gunung Salak terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Jalan raya yang ramai berubah menjadi jalan setapak yang sunyi, dan kemudian menjadi jalur pendakian yang curam. Udara semakin dingin, dan pepohonan pinus yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan seolah-olah menyambutnya ke dalam kegelapan. Setiap langkah Rian terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena beban di hatinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Sinta. Ia bertanya-tanya, apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah ia akan kehilangan Sinta selamanya jika ia gagal? Ia mengingat kembali masa-masa ketika Sinta adalah wanita yang ceria,
penuh dengan cinta, dan memiliki harapan di matanya. Sekarang, matanya kosong, dipenuhi dengan obsesi yang tidak sehat terhadap Rio. Rio telah mengambil alih jiwanya, memanipulasi emosinya, dan menjadikannya sebuah boneka yang patuh. Sinar matahari mulai memudar, dan bayangan-bayangan panjang mulai menutupi jalan setapak. Hutan di sekelilingnya menjadi lebih gelap, dan Rian mulai mendengar suara-suara aneh. Ada suara bisikan, seperti suara angin yang membawa kata-kata yang tidak bisa ia dengar. Ada suara tawa yang dingin dan menusuk, yang datang dari tempat yang tidak diketahui. Rian tahu itu adalah ilusi, hasil dari ketakutannya sendiri, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Di tengah perjalanan, Rian melihat sebuah pondok tua yang ditinggalkan. Cahaya redup terlihat dari dalam. Rian merasa ragu, tetapi ia memutuskan untuk mendekat. Ia melihat Sinta di dalam pondok, duduk di dekat perapian. Ia terlihat kurus, matanya cekung, dan ia terlihat sangat kedinginan. "Rian," bisik Sinta, suaranya lemah. "Kenapa kamu meninggalkan kami? Kamu tidak mencintai kami lagi." Rian merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia ingin berlari ke arahnya, memeluknya, dan membawanya pulang. Tetapi ia tahu itu adalah ilusi. Itu adalah Rio, mencoba menghentikannya. "Pulang, Rian. Kamu tidak perlu melakukan ini. Lonceng itu tidak akan membantumu. Itu hanya akan menyakitimu." Suara Sinta terdengar, tapi di bawahnya ada bisikan lain, bisikan yang dingin dan kejam. "Kamu akan mati, Rian. Kamu tidak bisa menang melawanku." Rian mundur, menggenggam buku mantra di tangannya dengan erat. Ia membaca mantra yang diberikan oleh Profesor Wijaya, mantra yang seharusnya melindunginya dari ilusi. Ia membaca mantra itu dengan suara yang gemetar, tetapi dengan setiap kata yang ia ucapkan, ilusi itu mulai memudar. Pondok itu menghilang, dan Sinta menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan keheningan. Rian melanjutkan perjalanannya. Hatinya sakit, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan menyerah. Saat malam tiba, Rian merasa sangat lelah. Ia tidak bisa melihat jalan di depannya. Ia tersesat. Ia merasa putus asa. Ia duduk di bawah pohon besar, memejamkan mata, dan ia melihat Rio di hadapannya. Rio tidak terlihat seperti bayi lagi. Ia terlihat seperti anak kecil berusia 3 tahun, dengan mata yang merah, kulit yang pucat, dan senyum yang menyeramkan. Rio memegang boneka yang kepalanya sudah patah. Boneka yang dijatuhkan oleh Ibu Sinta. "Lihat, Ayah, aku bisa bermain dengannya. Dia sangat baik," bisik Rio. Suaranya terdengar seperti suara anak kecil, tetapi nada itu adalah nada yang dingin dan kejam. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Bagaimana Rio bisa tahu tentang boneka itu? Bagaimana ia bisa tahu tentang percakapan yang terjadi antara Sinta dan ibunya? Rian menyadari bahwa Rio tidak hanya bisa membaca pikirannya, tetapi juga bisa melihat apa yang terjadi di apartemennya. Ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang Rian kira. "Aku akan membuat ibu sakit. Ayah, dia akan sangat kesepian tanpa ayah. Dia akan membutuhkan aku. Dan kamu akan sendirian. Kamu akan mati di hutan ini." Rio tertawa, tawa yang menakutkan, tawa yang menusuk tulang. Rian membuka matanya. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa ada yang mendekatinya. Ia melihat ke atas, dan ia melihat seekor burung hantu, dengan mata yang bersinar dalam gelap. Burung hantu itu menatapnya. Dan Rian merasa burung hantu itu mengerti apa yang ia rasakan. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah tertentu. Rian merasa ia harus mengikutinya. Ia berdiri, dan ia mengikuti burung hantu itu. Burung hantu itu membawanya ke sebuah jalan setapak yang tersembunyi. Sebuah jalan yang membawanya keluar dari hutan. Fajar menyingsing, dan Rian akhirnya tiba di sebuah biara tua. Biara itu terlihat angker, dipenuhi dengan lumut dan tanaman rambat yang menjalar di dindingnya. Di tengah biara, ada sebuah lonceng besar, lonceng yang terbuat dari logam suci.
Itulah lonceng roh yang ia cari. Rian berjalan perlahan menuju lonceng itu. Udara di sekitarnya terasa dingin, tetapi ia tidak merasa takut. Ia merasa lega. Ia telah tiba di tempat yang tepat. Ia telah menemukan lonceng roh. Ia akan bisa mengusir iblis itu. Ia akan bisa mengembalikan Sinta. Namun, ia tahu ia tidak bisa merayakan kemenangannya terlalu cepat. Profesor Wijaya sudah memperingatkannya. Lonceng itu memiliki penjaga. Saat ia semakin dekat dengan lonceng itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Suara itu adalah suara yang tenang dan lembut, tetapi memiliki kekuatan yang besar. "Kamu datang." Rian berbalik. Ia melihat seorang pria tua dengan rambut putih panjang, mata yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ia mengenakan jubah putih yang lusuh, dan ia memegang sebuah tongkat kayu yang sudah usang. Saya mencari lonceng roh," kata Rian. "Saya tahu," jawab pria tua itu. "Saya adalah penjaga lonceng ini. Nama saya kakek tua. Saya telah menunggu seseorang sepertimu selama berabad-abad." Rian merasa bingung. "Maksudmu?" "Lonceng ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Lonceng ini adalah alat pemurnian. Ia hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki tekad yang kuat, yang tidak takut untuk membuat pengorbanan yang terbesar." Rian merasa takut. Ia tahu apa yang dimaksud kakek tua. Itu bukan hanya tentang mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi juga tentang mengorbankan Sinta. Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Sinta," bisik Rian. "Apakah kamu yakin? Apakah kamu siap untuk membuat pengorbanan yang terbesar? Ketika kamu membunyikan lonceng ini, getaran yang dihasilkan akan memisahkan jiwa Sinta dari ikatan gelapnya. Tapi itu tidak akan mudah. Cinta yang mengikatnya pada wujud hampa itu sangat kuat. Getaran itu akan terasa seperti pisau yang menusuknya, dan ia akan merasa sangat kesakitan. Ada kemungkinan besar bahwa ia akan kehilangan ingatannya, dan ia mungkin akan membencimu. Kamu akan kembali kepadanya, dan ia akan melihatmu sebagai orang asing." Rian merasa hancur. Ia tidak memikirkan konsekuensi ini. Ia hanya memikirkan tentang mengusir wujud hampa itu. Ia tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada Sinta. "Apakah ada cara lain?" tanya Rian, suaranya serak. "Tidak. Ini satu-satunya cara. Kamu harus memilih antara hidup Sinta yang sekarang, atau Sinta yang akan kembali, tetapi dengan ingatan yang hancur, dan kemungkinan besar membencimu. Atau, kamu bisa membiarkannya, dan ia akan menjadi budak Rio selamanya." Rian memejamkan mata. Ia memikirkan Sinta yang ia kenal. Sinta yang ceria. Sinta yang penuh dengan cinta. Ia tidak bisa membiarkan Rio mengambil alih jiwanya. Ia tidak bisa membiarkan Sinta menjadi budak iblis. Ia membuka matanya. "Saya akan mengambil lonceng itu. Saya akan menyelamatkan Sinta." Kakek tua mengangguk. "Bagus. Kamu sudah lulus ujian. Kamu adalah orang yang tepat untuk lonceng roh ini." Ia mengambil lonceng itu dan memberikannya kepada Rian. Lonceng itu terasa sangat berat, seolah-olah ia mengandung semua penderitaan dan harapan yang ada di dunia. Rian merasakan sebuah energi aneh mengalir dari lonceng itu, sebuah energi yang kuat, tetapi juga dingin. "Kamu harus cepat," kata kakek tua. "Wujud hampa itu akan mengetahui keberadaanmu. Ia akan mengirimkan ilusinya untuk menghentikanmu. Ia akan menggunakan Sinta untuk membuatmu menyerah. Kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus melawan ketakutanmu sendiri." Rian mengangguk. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia tahu kakek tua dan Profesor Wijaya ada di belakangnya. Rian mulai berjalan kembali, dengan lonceng roh di tangannya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di apartemennya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sinta. Tetapi ia tahu satu hal. Ia akan berjuang. Ia akan berjuang sampai akhir. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sulit daripada perjalanan datang. Setiap langkah Rian terasa berat. Seolah lonceng roh di tangannya menarik energi dari dalam dirinya. Udara yang dingin di Gunung Salak seolah-olah mengikutinya, merayap ke seluruh tubuhnya dan menusuk tulangnya. Rian tahu ini adalah efek dari lonceng roh,
yang menguras kekuatannya, tetapi juga melindunginya dari ilusi dan manipulasi Rio. Ia akhirnya tiba di apartemennya di malam hari, kelelahan, tetapi tekadnya membara. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan melihat Sinta duduk di ruang tamu, sedang menidurkan Rio. Rian merasakan sebuah sensasi dingin yang merayap di punggungnya, sebuah sensasi yang ia kenal. Ini adalah kehadiran Rio. Sinta menoleh. Matanya tidak memancarkan emosi apapun. Hanya tatapan yang kosong. "Kamu kembali," katanya. Suaranya datar. Aku harus melakukan ini, Sin," bisik Rian. Suaranya gemetar. "Aku harus menyelamatkanmu." "Menyelamatkanku? Dari apa?" tanya Sinta. Suaranya dipenuhi dengan kebingungan. "Aku baik-baik saja, Rian. Aku sudah bahagia." Saat itu, Rio membuka matanya. Matanya bersinar dengan kilatan merah, dan ia tertawa. Tawa yang dingin, tawa yang menusuk tulang. "Ayah, kamu membawa lonceng itu. Kamu ingin mengambilku dari ibu." Rio tidak terlihat seperti bayi lagi. Ia terlihat seperti anak berusia 4 tahun, berdiri di atas sofa. Matanya yang merah menatap Rian, dan Rian merasa ia seperti melihat kegelapan itu sendiri. "Rio, kamu harus pergi," bisik Rian. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan. "Pergi? Aku tidak akan pergi," jawab Rio. Suaranya terdengar seperti suara anak kecil, tetapi nada itu adalah nada yang dingin dan kejam. "Aku sudah menunggu selama berabad-abad. Aku telah mencari tubuh yang sempurna. Dan sekarang aku menemukannya. Aku tidak akan pergi." Rian mundur. Ia mengangkat lonceng roh di tangannya. Rio melihat lonceng itu, dan ia mulai berteriak. Jeritan Rio tidak seperti jeritan bayi. Itu adalah jeritan yang melengking, sebuah jeritan yang penuh dengan kemarahan, sebuah jeritan yang mampu memecahkan kaca. Sinta menutup telinganya. "Rio, ada apa, sayang? Kenapa kamu berteriak?" Rio menunjuk ke arah Rian. Dia ingin mengambilku darimu, Ibu." Sinta memandang Rian. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. "Apa yang kamu lakukan, Rian? Kamu menyakitinya." Sinta berlari ke arah Rian, mencoba mengambil lonceng roh dari tangannya. Rio melompat dari sofa, dan ia mulai melayang di udara. Ia tertawa, tawa yang dingin dan menakutkan, dan ia meluncurkan barang-barang di ruang tamu ke arah Rian. Vas bunga melayang ke arahnya, cermin pecah menjadi ribuan keping, dan meja kopi meluncur ke arahnya. Rian menghindari benda-benda itu, sambil mencoba melindungi lonceng di tangannya. Ia tahu ia tidak bisa melukai Sinta. Ia harus melawan Rio. Ia mengangkat lonceng roh, dan ia membunyikannya. "Lonceng roh, dengarkan panggilanku. Pisahkan jiwa dari tubuhnya. Pisahkan kegelapan dari cahaya." Lonceng itu berdering, menghasilkan sebuah getaran yang sangat kuat. Getaran itu terasa seperti sebuah gelombang kejut, memukul Rian, Sinta, dan Rio. Rio berteriak. Teriakannya jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia jatuh ke lantai, dan tubuhnya mulai bergetar. Kilatan merah di matanya semakin kuat. "Aku tidak akan pergi," teriak Rio. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Rio berdiri, dan ia mulai mengendalikan energi di sekitarnya. Udara menjadi dingin, dan ia mengunci pintu apartemen dengan kekuatan pikirannya. Lampu-lampu mulai meledak satu persatu, dan apartemen mereka menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya dari lonceng roh yang bersinar di tangan Rian. Sinta memandang Rian. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Kamu menyakitinya." Sinta berlari ke arah Rio, memeluknya, dan ia menatap Rian dengan mata yang penuh dengan kebencian. Rian merasakan hatinya hancur. Ia tidak bisa menyalahkan Sinta. Sinta telah dimanipulasi. "Sinta, aku harus melakukannya," bisik Rian. Sinta menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mencintainya. Kamu tidak mencintai aku." Rio tertawa. "Ayah sudah tidak mencintai kita, Ibu. Kita tidak membutuhkannya." Sinta mengambil pisau dari dapur,
Dan ia menunjuknya ke arah Rian. Kamu pergi, Rian. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kami. Rian mundur. Ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan Rio mengambil alih Sinta selamanya. Ia harus membuat pilihan. Ia harus membunyikan lonceng itu lagi. Ia harus memisahkan Rio dari Sinta. Ia harus menyelamatkan Sinta. Rian menghela napas. Ia tahu ini adalah pertempuran yang tidak bisa ia menangkan dengan paksa. Ia harus menggunakan cara lain. Ia harus menggunakan cinta. Ia harus menggunakan pengorbanan. Sinta. Bisik Rian. Suaranya lembut. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu? Kamu sangat cantik. Dan kamu sangat ceria. Kamu mencintai hidup. Sinta melihat Rian. Ada sedikit kebingungan di matanya. Ia seolah-olah mencoba mengingat. Dan, apakah kamu ingat malam ketika kita putus asa? Ketika kita hampir menyerah? Aku ingat. Aku ingat air matamu. Aku ingat bagaimana kita berjanji untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Sinta melihat Rian. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia seolah-olah mencoba mengingat masa lalu. Mencoba mengingat cinta yang mereka miliki. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bisik Rio. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Ia melayang ke arah Rian. Kamu tidak akan mengambil ibuku dariku. Rian tidak peduli. Ia terus berbicara pada Sinta, mengabaikan Rio. Aku juga mengingat malam ketika kamu menyetujui untuk pergi ke dukun itu. Aku tahu kamu tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Tetapi kamu sangat putus asa. Kamu ingin anak. Dan aku gagal melindungimu. Aku gagal melindungimu dari dirimu sendiri. Air mata Sinta mengalir di pipinya. Ia mulai gemetar. Ia mulai mengingat. Ia mulai melihat kebenaran. Kamu tidak pernah gagal, Rian. Bisik Sinta, suaranya lemah. Aku yang gagal. Tidak, kita gagal. Kita berdua gagal. Tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa melawan ini. Kamu bisa melawan ini. Sinta melihat kelonceng roh di tangan Rian. Ia mengangguk. Aku siap. Rian, lakukan saja. Sinta menutup matanya. Dan ia menunggu. Rio berteriak. Ia tahu ia telah gagal. Ia tahu ia telah kehilangan Sinta. Aku tidak akan pergi, teriak Rio. Dan ia mulai mengeluarkan asap hitam dari tubuhnya. Asap itu memiliki wujud, seperti monster kecil, dengan mata yang merah, dan ia meluncur ke arah Rian. Rian memejamkan matanya. Ia tidak ingin melihatnya. Ia hanya ingin menyelesaikan ini. Lonceng roh, bunyikanlah. Pisahkan jiwa dari tubuhnya. Pisahkan kegelapan dari cahaya. Biarkan cinta yang menang. Rian berteriak, dan ia membunyikan lonceng itu. Lonceng itu berdering. Suaranya menggema di seluruh apartemen. Suara itu terasa seperti sebuah ledakan. Sebuah ledakan yang memisahkan kegelapan dari cahaya. Rio berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar. Dan ia mulai memudar. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Dan asap itu berputar-putar di udara. Mencoba untuk kembali ke tubuh Rio. Tetapi lonceng itu tidak membiarkannya. Sinta jatuh ke lantai. Ia berteriak kesakitan. Rian berlari ke arahnya. Memeluknya. Ia bisa merasakan tubuh Sinta yang dingin, dan ia bisa melihat matanya yang kosong. Ia tahu ia telah berhasil. Ia telah memisahkan Rio dari Sinta. Ia telah mengembalikan Sinta. Rio menjerit, jeritan yang menusuk tulang, dan ia menghilang. Asap hitam itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Lonceng roh berhenti berdering. Rian memeluk Sinta yang tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Sinta terbangun. Ia melihat Rian yang lelah, dan ia melihat apartemen mereka yang hancur. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya memandang Rian dengan tatapan kosong. Rian tahu, ia telah berhasil. Ia telah menyelamatkan Sinta, tetapi ia telah kehilangan istri yang ia kenal. Ia harus menerima kenyataan ini. Ia harus memulai dari awal.
Beberapa bulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Rian dan Sinta telah pindah ke apartemen baru, sebuah tempat yang jauh dari kenangan buruk yang menghancurkan hidup mereka. Apartemen itu lebih kecil, lebih sederhana, tetapi dipenuhi dengan cahaya. Cahaya yang Rian harapkan akan mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih membayang di pikirannya. Mereka telah membeli furnitur baru, mengecat dinding dengan warna cerah, dan menyingkirkan semua yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sinta tampak membaik. Dia kembali menjadi dirinya yang dulu, ceria, penuh tawa, dan memiliki harapan di matanya. Namun, ada jurang yang menganga di antara mereka. Jurang yang hanya Rian yang bisa lihat. Amnesia Sinta adalah perisai yang melindunginya dari trauma, tetapi juga dinding yang memisahkan mereka. Setiap kali Sinta tersenyum, Rian melihat senyum itu sebagai sebuah kepura-puraan yang menyakitkan. Setiap kali Sinta tertawa, Rian mendengar tawa itu sebagai sebuah pengingat bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas fondasi yang rapuh. Rian selalu gelisah. Dia tidak bisa tidur. Dia sering terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia akan melihat ke sudut ruangan, ke arah bayangan yang tidak ada. Dia akan mendengar bisikan. Suara yang hanya ia dengar. Bisikan yang memanggil namanya. Bisikan yang menertawakannya. Bisikan yang datang dari dalam kepalanya. Bisikan yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan. Suatu malam, Sinta terbangun dan melihat Rian duduk di sofa di ruang tamu. Matanya memandang keluar jendela, kosong. "Rian, kenapa kamu tidak tidur?" bisik Sinta. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Rian menoleh. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Aku tidak bisa tidur. Sin. Aku hanya memikirkan banyak hal." Sinta berjalan ke arahnya, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya. "Apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat seperti orang yang takut." Aku hanya takut kehilanganmu, Sin," jawab Rian jujur. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Rian. Aku ada di sini. Kita ada di sini. Kita sudah memulai hidup baru, kan?" kata Sinta, mencoba meyakinkannya. Rian mengangguk. Sinta tidak ingat. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia hampir menjadi budak iblis, bahwa dia hampir menjadi tumbal. Rian tahu. Ia tidak bisa memberitahunya. Profesor Wijaya telah memperingatkannya. Menggali masa lalu akan membahayakan Sinta. Trauma itu akan menghancurkannya. Namun, di dalam kesunyian malam, saat Sinta sudah kembali ke tempat tidur, Rian mendengar suara bisikan lagi. Bisikan itu tidak lagi datang dari dalam kepalanya. Bisikan itu datang dari televisi yang mati. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mendengar suara tawa yang dingin. Suara tawa yang sama yang ia dengar dari Rio. Rian tahu, ia tidak gila. Ia tahu, wujud hampa itu tidak pergi. Ia hanya bermanifestasi dalam bentuk lain. Ia ada di mana-mana. Ia mengawasinya. Ia menunggunya untuk membuat kesalahan. Damai yang mereka rasakan adalah ilusi. Itu adalah damai yang rapuh. Itu adalah damai yang akan segera pecah. Pagi-pagi sekali, Rian terbangun oleh suara-suara aneh dari dapur. Ia melihat Sinta sedang menyiapkan sarapan. Sinta bersenandung, dan ia terlihat bahagia. Namun, Rian melihat ke cermin yang ada di dapur. Di cermin itu, bayangan Sinta terlihat tidak normal. Bayangan itu terlihat murung, pucat, dan matanya memancarkan kilatan merah yang redup. Bayangan itu tersenyum, sebuah senyum yang dingin dan mengerikan, dan ia melambaikan tangan ke arah Rian. Rian merasa ketakutan. Ia mundur. Bayangan itu menghilang. Ia melihat Sinta di cermin. Sinta terlihat normal. Ia tersenyum, dan ia sedang memotong-motong buah. Rian tidak tahu apa yang ia lihat. Apakah itu hanya ilusinya? Atau apakah wujud hampa itu telah kembali? "Rian? Ada apa? Kamu terlihat seperti melihat hantu," kata Sinta, tertawa. Aku baik-baik saja, Sin. Aku hanya kaget," kata Rian, mencoba tersenyum. Rian tahu,
Ia tidak bisa memberitahu Sinta apa yang ia lihat. Sinta akan berpikir ia gila. Sinta akan meninggalkannya. Rian tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kejadian aneh terus berlanjut. Rian sering menemukan benda-benda di apartemen mereka berpindah tempat. Suatu malam, ia sedang mandi, dan ia mendengar suara Sinta memanggilnya. "Rian, tolong aku." Rian panik. Ia berlari keluar dari kamar mandi, memanggil nama Sinta. Ia melihat Sinta sedang tidur di sofa. Ia tidak bergerak. Rian tahu, itu adalah ilusi. Itu adalah Rio, mencoba menggodanya. Rian mulai membawa ponselnya kemana-mana. Ia selalu merekam apapun yang aneh yang ia lihat. Ia merekam suara-suara. Ia merekam bayangan di cermin. Ia merekam lampu yang berkedip-kedip. Namun, ketika ia memutar rekaman itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa. Rian merasa ia benar-benar gila. Suatu malam, Rian tidak bisa tidur. Ia pergi ke ruang tamu. Ia melihat ke jendela, dan ia melihat bayangan hitam di luar, sebuah bayangan yang tidak memiliki wujud. Bayangan itu menatapnya, dan ia melihat mata merah menyala di dalamnya. Bayangan itu menunjuk ke apartemen mereka. Rian tahu, ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk menghubungi Profesor Wijaya. Profesor Wijaya adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti apa yang ia rasakan. "Halo, Profesor. Ini Rian. Saya butuh bantuan," bisik Rian. Suaranya gemetar. "Aku tahu," jawab Profesor Wijaya. Suaranya tenang. "Dia kembali, kan?" Rian merasa lega. "Bagaimana Anda tahu?" "Aku bisa merasakannya. Dia tidak akan pernah bisa dihancurkan, Rian. Dia hanyalah sebuah fragmen dari kegelapan yang lebih besar. Dia akan kembali, dan ia akan mencari pembalasan." "Apa yang harus saya lakukan?" Dia mencoba untuk memanipulasi Sinta lagi. Dia mencoba untuk memanipulasi saya. Dia butuh tubuh, Rian. Dia tidak bisa bermanifestasi secara fisik. Dia butuh tubuh manusia yang kosong. Tubuh Sinta tidak lagi kosong. Ia sekarang dipenuhi dengan trauma. Ia adalah tubuh yang ideal untuknya. Dia akan mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Sinta lagi, dan kali ini, ia akan lebih kuat dari sebelumnya. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan melindunginya," teriak Rian. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. "Kamu harus membunuhnya, Rian. Kamu tidak bisa membiarkannya hidup. Dia tidak akan pernah pergi." "Bagaimana? Bagaimana saya bisa membunuhnya?" tanya Rian. "Dia tidak memiliki bentuk fisik. Kamu harus menghancurkan sumber kekuatannya. Kamu harus membakar jiwanya. Kamu harus menemukan tempat di mana kegelapan itu dilahirkan. Tempat yang ada di dalam hatimu sendiri." Rian merasa bingung. "Maksudmu? Kamu harus kembali ke hutan pinus, Rian. Ke tempat di mana kamu pertama kali melihatnya. Kamu harus membakar guci yang ia gunakan untuk memanggilnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya." "Aku akan melakukannya. Aku akan pergi ke sana," kata Rian. Suaranya dipenuhi dengan tekad. "Jangan pergi sendirian, Rian. Bawa Sinta bersamamu. Dia adalah korban. Dan dia adalah kunci untuk mengalahkan wujud hampa itu. Dia harus mengerti apa yang terjadi, dan dia harus melawan ketakutannya sendiri." Rian merasa putus asa. Bagaimana saya bisa memberitahunya? Dia tidak ingat apa-apa. Kamu harus membuatnya mengingat. Kamu harus membuatnya melihat kebenaran. Kamu harus memutar video yang kamu rekam. Kamu harus membuatnya melihat apa yang ia alami. Itu akan membantunya. Rian mengangguk. Dia tahu itu akan sulit, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus menyelamatkan Sinta. Ia harus melawan iblis itu. Malam itu, Rian duduk di sofa. Matanya memandang Sinta yang sedang memasak di dapur. Rian tahu, ia harus melakukan ini. Ia mengambil ponselnya, dan ia memutar rekaman yang ia rekam.
Ia menunggu. Ia menunggu momen yang tepat. Sinta selesai memasak, dan ia datang ke ruang tamu. Ia melihat Rian, dan ia tersenyum. Ada apa, Rian? Kamu terlihat tegang. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat, Sin. Bisik Rian, suaranya gemetar. Sinta duduk di sampingnya. Rian memutar video itu. Di layar, Sinta melihat dirinya sendiri sedang tertawa, dan tiba-tiba matanya memancarkan kilatan merah. Ia melihat dirinya sedang berbicara dengan suara yang dingin dan mengerikan. Ia melihat Rio. Rio tidak terlihat seperti bayi lagi. Ia terlihat seperti monster. Sinta berteriak. Ia menjatuhkan ponsel Rian. Ia melihat Rian dengan mata yang dipenuhi dengan ketakutan. Apa-apa itu? Bisik Sinta. Suaranya serak. Apa yang terjadi? Itu adalah dia, Sin. Itu adalah Rio. Dia adalah iblis. Dia mencoba untuk mengambilmu dariku. Bisik Rian. Air mata mengalir di pipinya. Sinta mundur. Ia tidak percaya. Ia menggelengkan kepalanya. Kamu bohong. Kamu gila. Rio adalah bayi kami. Tidak, Sin. Dia bukan bayi kita. Dia adalah iblis yang menyamar. Dia tidak akan pernah pergi. Dia akan kembali. Tidak, tidak. Aku tidak percaya padamu. Sinta berteriak, dan ia berlari ke kamar. Rian tahu, ia telah gagal. Ia telah menghancurkan Sinta. Ia telah menghancurkan kebahagiaan mereka. Ia telah membuat Sinta mengingat, tetapi trauma itu terlalu berat untuknya. Rian merasa putus asa. Ia mendengar suara isak tangis Sinta dari dalam kamar. Ia tahu ia telah membuat kesalahan. Tetapi ia tidak bisa memutar waktu. Ia hanya bisa melanjutkan. Rian merasa ia tidak punya pilihan. Ia harus kembali ke hutan pinus. Ia harus menemukan Guci itu. Ia tidak bisa membawa Sinta bersamanya. Sinta terlalu rapuh. Rian memutuskan untuk pergi sendirian. Pagi itu, Rian berangkat. Ia meninggalkan catatan untuk Sinta, menjelaskan apa yang ia lakukan. Ia tidak tahu apakah Sinta akan membacanya. Ia tidak tahu apakah Sinta akan percaya padanya. Ia hanya tahu ia harus pergi. Perjalanan ke hutan pinus terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Udara terasa dingin, dan ia merasa ia diawasi. Ia melihat bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon. Ia mendengar bisikan yang memanggil namanya. Bisikan yang penuh dengan ejekan. Kamu tidak bisa melawanku, Rian. Aku sudah memilikimu. Aku akan memilikimu lagi. Dan Sinta, dia akan menjadi milikku selamanya. Suara Rio terdengar, suara anak kecil, tetapi nada itu adalah nada yang dingin dan mengerikan. Rian mengabaikannya. Ia terus berjalan. Ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus kuat. Rian akhirnya tiba di desa kecil itu. Desa itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rumah-rumah reot itu terlihat seperti kuburan. Rumah dukun itu terlihat angker, dan dari dalam rumah itu, Rian bisa mendengar suara tawa yang dingin. Rian tahu, Rio ada di dalam. Rian membuka pintu rumah itu, dan ia masuk ke dalam. Di dalam, tidak ada apa-apa. Rumah itu kosong. Namun, Rian bisa merasakan kehadiran Rio. Kehadiran itu ada di mana-mana. Rio tertawa. Kamu bodoh, Rian. Kamu kembali ke sini. Aku sudah menunggumu. Di mana kamu? Teriak Rian. Aku ada di sini. Ayah, aku ada di dalammu. Aku ada di dalam Sinta. Aku ada di mana-mana. Rian melihat ke Guci yang ada di sudut ruangan. Guci itu terlihat lebih tua, lebih gelap. Asap hitam keluar dari Guci itu. Rian tahu, itu adalah sumber kekuatan Rio. Rian mengambil korek api dari sakunya, dan ia menyalakannya. Ia tahu, ia harus membakar Guci itu. Ketika Rian mendekati Guci itu, ia mendengar suara Sinta di belakangnya. Rian, jangan lakukan itu. Rian menoleh. Sinta berdiri di belakangnya. Matanya terlihat kosong, dan ia memegang sebuah pisau di tangannya.
Sinta, kamu baik-baik saja, bisik Rian. Aku baik-baik saja, Rian. Aku hanya bingung. Tapi, aku tahu kamu mencoba untuk menyakitiku, kata Sinta, suaranya datar. Rian tahu, itu bukan Sinta. Itu adalah Rio, yang memanipulasi Sinta. Rio telah kembali ke dalam tubuh Sinta. Rio, lepaskan dia. Jangan gunakan dia, teriak Rian. Aku tidak menggunakannya. Ayah, dia memberikannya padaku. Dia mencintaiku, jawab Rio. Suaranya keluar dari mulut Sinta. Sinta berjalan ke arah Rian, pisau di tangannya. Kamu yang memulai ini, Rian. Kamu yang ingin punya anak. Kamu yang membuatku ke sini. Kamu yang membunuh anakku. Rian merasa hancur. Ia tidak bisa melawan Sinta. Ia tidak bisa menyakiti istrinya. Ia hanya bisa mundur. Sinta menyerangnya, pisau di tangannya. Rian menghindari serangan itu. Ia mencoba untuk tidak melukai Sinta. Sinta, ini bukan kamu. Ini bukan kamu, teriak Rian. Ini aku, Rian. Dan aku ingin kamu pergi. Pergi dan tinggalkan aku. Rian tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus membunyikan lonceng itu lagi. Ia harus memisahkan Rio dari Sinta lagi. Ia harus membuat Sinta tidak sadarkan diri lagi. Ia harus menghancurkan sisa-sisa ingatan yang ia miliki. Bab 16. Pilihan yang mengerikan. Rian mengangkat lonceng roh, dan ia membunyikannya. Lonceng itu berdering. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Sinta berteriak kesakitan. Ia jatuh ke lantai, dan pisau di tangannya jatuh. Rian berlari ke arahnya, memeluknya. Ia bisa merasakan tubuh Sinta yang gemetar. Ia bisa melihat matanya yang kosong, yang sudah tidak sadarkan diri. Rian melihat ke guci di sudut ruangan. Guci itu bergetar. Asap hitam keluar dari guci itu, dan asap itu berputar-putar di udara. Rio tertawa. Kamu bisa mengusirku dari tubuhnya, Ayah, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan kembali. Aku akan kembali, teriak Rio. Suaranya menggema. Rian tidak peduli. Ia mengambil korek api dari sakunya, dan ia menyalakannya. Ia melemparkan korek api ke guci itu. Api menyala, dan ia membakar guci itu. Api itu menyebar ke seluruh ruangan, dan rumah itu mulai terbakar. Rio berteriak. Teriakan itu sangat keras. Suara itu terasa seperti sebuah ledakan. Dan kemudian, semuanya sunyi. Rian memeluk Sinta. Ia merasakan tubuhnya dingin. Ia tidak tahu apakah Sinta akan selamat. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Ia hanya tahu, ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah membakar sumber kekuatan Rio. Rian membawa Sinta keluar dari rumah itu. Rumah itu terbakar, dan api itu menyebar ke seluruh hutan. Rian melihat ke arah api itu. Ia melihat bayangan yang melambai. Sebuah bayangan yang tidak memiliki wujud. Itu adalah Rio, mengucapkan selamat tinggal padanya. Mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang mengerikan. Beberapa bulan kemudian, Rian dan Sinta tinggal di sebuah rumah di tepi danau. Sinta tidak ingat apa-apa. Ia tidak ingat apa yang terjadi di hutan pinus. Ia tidak ingat apa yang terjadi di apartemen mereka. Ia tidak ingat tentang kehamilannya. Ia hanya tahu, ia tidak bisa punya anak. Dan ia merasa sangat sedih. Rian tidak bisa memberitahunya. Ia telah menyelamatkan Sinta. Ia telah membebaskannya dari iblis. Tetapi ia telah menghancurkan Sinta dalam prosesnya. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Suatu malam, Rian sedang duduk di teras, memandang keluar jendela. Ia melihat Sinta sedang tidur. Ia tersenyum. Sinta terlihat damai. Sinta terlihat bahagia. Rian tahu ia tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Ia akan selalu dibayangi oleh kenangan. Ia akan selalu dibayangi oleh kengerian. Ia mendengar suara bisikan. Bisikan yang memanggil namanya. Ia melihat keluar jendela. Di luar jendela, ia melihat bayangan yang melambai. Sebuah bayangan yang tidak memiliki wujud.
Bayangan itu menunjuk ke arah danau. Rian berjalan ke danau. Ia melihat ke dalam air. Ia melihat bayangan di dalam air. Bayangan itu tersenyum. Sebuah senyum yang dingin dan mengerikan. Kamu tidak akan pernah bisa melupakanku, Rian. Aku akan selalu ada di sini, bisik Rio. Suaranya terdengar dari dalam air. Rian terdiam. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari masa lalu. Ia tidak bisa lari dari iblis itu. Ia akan selalu bersamanya. Ia akan selalu dibayangi olehnya.